Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dengan nomor register 034/PSI/PSI/6 Romawi/2026 antara pemohon seno terhadap termohon atasan DPD utama pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian nomor register 039/PPDI/PSI/6 Romawi/2026 antara pemohon seno terhadap termohon Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Kemudian nomor register 041/JBI/PSI/6 Romawi/2026 antara pemohon seno terhadap termohon Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Kemudian nomor register 044/JBI/PSI/6 Romawi/2026 antara pemohon seno terhadap termohon Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi segera dimulai. Majelis Komisioner akan memasuki ruang sidang majelis dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dengan nomor register 034/PSI/PSI/4 Romawi/2026 antara pemohon seno terhadap termohon atasan DPD utama pemerintah Provinsi Jambi. Nomor register 039/PSI/PSI/4 Romawi/2026 antara pemohon seno terhadap termohon Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan register 041/PSI/PSI/4 Romawi/2026 antara pemohon seno dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan register 044/PSI/PSI/4 Romawi/2026 antara pemohon seno dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Hari ini Selasa tanggal 14 bulan Juli 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, karena ini adalah sidang pertama, kami persilakan kepada Ketua untuk membacakan persidangan. Tata tertib persidangan satu permohonan atau kuasanya, termohonan atau kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang dan persilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan diserta menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. Dua permohonan atau kuasanya, termohonan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan. Tiga, pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang. Yang pertama A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina permohonan atau kuasanya, permohonan atau kuasanya, saksi ahli dan ahli. 5. Pemohonan atau kuasanya, permohonan atau kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang agar dapat menonaktifkan segala alat komunikasi dan elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Panitera. Itu tadi tata tertib persidangan kita kita ketahui bersama jadi pelajaran pelaksanaan sidang kita. Selanjutnya dalam sidang pertama ini kita akan memberikan fatwa terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait dengan standing pemohon dan termohon, kemudian menjadi apakah ini menjadi kewenangan relatif dan absolut dari Komisi Informasi Provinsi Jambi, kemudian terkait dengan jangka waktu. Nanti 4 hal ini yang akan kita periksa dalam sidang pertama. Untuk yang pertama kami persilakan kepada pemohon menyampaikan identitasnya ke depan dan kepada register 034, termohon 034, 039, 041 dan 041. Dari mana, Pak? Bukunya? Oh, satu surat bahasa, berarti belum ada apa ya? Bukunya.
yang LH ya. Yang maksudnya dari LH ya. LH yang dari LH, ya. Ini yang dari pemohon silakan ini. Iya. Oke, silakan duduk. Silakan duduk.
usulan ataupun kontrolnya, pengawasannya kan masih dinas perhutanan provinsi. Begitu juga izin perkebunan. Bahkan saya menanyakan kepada dinas-dinas itu, hak pelepasan hutan ini kenapa masih bisa berlaku? Karena berkas yang saya pegang 1 tahun apa itu sudah batal, kan begitu. Izin pelepasan hutan. Sudah itu izin perkebunan itu pun seingat saya itu dikeluarkan tahun 2000, tapi masih Kabupaten Tanjung Jabung. Sementara itu sesuai PP 54 tahun 99 Tanjung Jabung Timur di 4 Oktober itu sudah menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bukan di Kabupaten Tanjung Jabung lagi. Izin perkebunannya, bukan kan saya mempertanyakan apakah ada izin perkebunan lain atau hak pelepasan hutan lain? Karena di samping itu tanah ini jumlahnya 12.000, tapi kenyataannya di lapangan cuma 3.470. Kan wajar saya sebagai warga negara Indonesia bertanya, karena tanah negara ini, di mana sisa tanah 9.000? Nah, pertanyaannya kan ini sepengetahuan terkait izin ini, apakah dikeluarkan oleh instansi terkait misalnya izin pertanyaan terkait dengan izin perkebunan, apakah memang ini dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi? Kalau misalnya terkait dengan izin pelepasan hutannya, apakah itu dikeluarkan oleh dari Dinas Perhutanan Provinsi Jambi? Kemudian kalau terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup misalnya, itu terkait dan izin-izin lain. Karena kan ini nanti, karena ini satu sengketa, kebetulan majelisnya juga sama dengan objek yang berbeda, sehingga kami ingin tahu kalau memang sebenarnya ini dikuasai oleh instansi di Tanjung Jabung Timur misalnya, tentu kan penguasaannya tidak lagi di pemerintah provinsi, atau sebaliknya memang izin ini adalah menjadi penguasaan di pemerintah provinsi Jambi, atau kemudian menjadi tentu yang ditanjakin kita akan lain lagi ceritanya. Jadi kita sepengetahuan saudara saja dulu, apakah izin-izin yang saudara tanyakan ini dikeluarkan oleh instansi yang saudara tuju untuk memohonkan informasi? Jadi izin kemudian kalau untuk hak pelepasan hutan itu usulannya dari Kepala Dinas Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan. Izin pelepasan hutan. Pada saat itu ya, pada saat itu. Tapi SK-nya SK Menteri. SK-nya adalah SK Menteri. SK-nya SK Menteri. Tahun saudara itu tahun berapa? Tahun 99. Tahun 99. Itu Tapi- kewenangan perizinan pelepasan hutan itu sudah di kementerian. Itu di kementerian tapi berdasarkan usulan dari, saya baca semuanya itu berdasarkan usulan dari dinas bawah. Karena di sana kan cuma mengesahkan pelepasan hutan. Izin pelepasan hutan. Ya. Kemudian izin perkebunannya, Izin yang mulia, enggak kan saya bertanya lagi kepada kepala dinas provinsi karena di sini tembusan sudah ada kepala dinas, gubernur seluruhnya, kepala dinas perkebunan juga untuk provinsi. Enggak kan saya tanya, SK ini kan sudah berlakunya 1 tahun, apabila tidak punya AGU, batal. Justru saya mempertanyakan masih ada nggak izin ketika suara itu? karena kan SK itu dikeluarkan oleh kementerian, itu kita tidak bisa ditanya mau sudah batal atau belum. Pada yang palingan kita bisa menanyakan apakah SK ada SK baru atau apa. Kalau dia ditanya kenapa dia batal, tidak menjadi kewenangan mereka karena yang mengeluarkan bukan dari pemerintah instansi tersebut. Nah, pertanyaannya lagi, saya ingin merangkai informasi ini terkait dengan ini apakah benar informasi sepengetahuan saudara tadi dulu. Nanti kita akan klarifikasi kepada teman-teman dari pemohon terkait dengan izin perkebunan. Apakah izin perkebunan itu dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten atau dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi atau dikeluarkan oleh kementerian, kalau misalnya ada kementerian terkait perkebunan, Kementerian Perkebunan. Izin yang mulia itu dikeluarkan oleh satu departemen karena dulu di tahun 2000 itu di tahun 99 itu ada transisi, jadi namanya Menhub transisi. Tapi menteri yang mengeluarkan izin hak pelepasan hutan sama izin hak perkebunan itu menterinya sudah berbeda karena pada satu tahun 99 sampai tahun 2000 sudah ganti presiden dari Habibie masuk ke Gus Dur. Nah itu sudah ganti, jadi menterinya tetap sama. Tapi dasarkan usulannya itu memang tetap dari bawah. Artinya izin perkebunan pun
dikeluarkan oleh kementerian ya. Ya. Berarti karena nanti ini kami terkait dengan penguasaan ininya, apakah mereka mengetahui terkait izin, berarti izin perkebunan juga dikeluarkan oleh kementerian. Izin yang mulia, karena tentu saja ada usulannya yang dari bawah, sudah pasti ada. Sudah pasti ada, karena yang menjawab izin perkebunan itu dari Dinas Kehutanan Provinsi. Bahwa ini tidak batal karena keluar ini. Oh, gitu. Ya, saya tanyain yang tadi tadi, berarti izin perkebunan juga dikeluarkan oleh kementerian ya? Ya. Oleh kementerian. Karena ini kan ada, kita kan ada beberapa sengketa ya, ada sekitar 6 tambah 4 sekitar 11 ya, 11 ini. Nah, karena kita ingin mengetahui ini pertanyaan ini kalau memang nanti sudah dijawab di satu ini, maka satu instansi badan pabrik, maka ya cukup di badan pabrik itu nanti kita akan lihat. Makanya kami ingin tahu pengetahuan saudaranya, pengetahuan saudara. Kemudian terkait dengan izin prinsip itu siapa yang mengeluarkan? Pengetahuan saudara. Izin prinsip itu karena kemarin BPN itu tidak bisa menjawab. Izin prinsip itu saya temukan tahun 95 itu ditandatangani oleh kepala kantor BPN. Sementara izin operasionalnya tahun 99. BPN. Ya. BPN. Apakah bisa pada pertanahan membuat izin prinsip atau izin lokasi di dalam kawasan? Nanti kita tanya BPN karena kalau dinanya ke ini kan tidak nyambung nanti. Kemudian terkait dengan izin lingkungan hidup itu siapa yang mengeluarkan? Izin lingkungan hidup itu dari mulai tahun 2000 sampai tahun 2015 tidak ada izin lingkungan hidup. Tahun berapa? Izin lingkungan hidup itu dikeluarkan di tahun 2015 di 9 Agustus. Itu pada saat yang menandatanganinya sudah cuti kementerian Gubernur Jambi. Bupatinya namanya Haji Budiola. Itu pun dengan luas 3.470. Berapa? 3.470. 3.440. 70 yang Ini tidak waktu menjadi bupati atau waktu menjadi ini? beliau pada satu bupati cuma sedang cuti Cuti pencalonan. mencalonkan gubernur. Bupati, oh bupati. Nanti zaman bupati Bungkala ya? Ya. Kita berarti ya? Ya. Terus izin tadi izin prinsip, kemudian izin lokasi siapa yang mengeluarkan? Izin lokasi yang mulia saya bilang dari mulai tahun 95 itu adalah BPN sampai tahun 2000. BPN ya? Dari mulai tahun 2000 sampai 2010 itu sampai 6 kali izin itu diumumkan dari mulai 12.000 sampai ke 3.000 karena itu dikeluarkan izin bupati. Ulang, tadi izin lokasi tahun 95 oleh BPN. Ya. Terus? Kita tahun 2000 begitu sudah pemekaran definitif sudah ada bupatinya itu dikeluarkan oleh bupati. Oleh bupati. Itu berangkai dia dari mulai 12.000 ke 8.000, 8.000 ke 5.000 sampai ke 3.000 jadi dia Masih sampai sekarang izin lokasi dikeluarkan bupati. izin lokasi sudah di terakhir di 2010. 2010 berarti Tidak sudah diperpanjang. diambil alih semua oleh kementerian. Enggak, izin itu Tidak ada lagi. dicabut, Tidak ada lagi istilah izin lokasi. dicabut izinnya, Ya. dicabut izin lokasinya dicabut. Ini kan saudara kan menanyakan ke atasan pemerintah provinsi Jambi terkait dengan izin prinsip, kemudian izin lokasi, izin pelepasan kawasan hutan, kemudian izin lingkungan hidup, izin perkebunan SK, izin perkebunan. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah sama sebenarnya pertanyaannya, saudara kan sebenarnya mengetahui bahwa izin pelepasan hutan ini di dinas kehutanan, izin dinas perkebunan ini dikeluarkan oleh kementerian pada waktu itu, kemudian izin prinsip itu oleh BPN, izin lingkungan hidup itu
ingin tahu apakah sama dengan data yang dimiliki saudara atau karena kan secara SK ini tidak dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Tadi kan ada pengetahuan saudara, nanti kita konfirmasi apakah benar pernyataan saudara bahwa izin ini dikeluarkan. Karena bisa jadi nanti jawaban dari pihak pemerintah provinsi ternyata dikeluarkan mereka. Jadi saya pakai pernyataan saudara dulu. Apa yang menjadi dasar dari saudara pemohon kemudian mengajukan pertanyaan izin ini kepada pemerintah Provinsi Jambi, karena sepengetahuan saudara sendiri ini tidak dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Tadi sudah izin lokasi itu oleh DPM, izin lingkungan itu adalah Bupati Tanjung Timur sebelumnya, berarti kan sengketa yang lain. Kemudian izin prinsip itu oleh DPM, itu sengketa kemarin. Kemudian izin perkebunan itu oleh Kementerian Perkebunan. Kemudian izin pelepasan hutan itu oleh SK Kementerian. Apa yang ingin saudara tahu? Sehingga kemudian mengajukan permohonan yang saudara tahu ini bukan mereka yang punya SK-nya gitu. Ini yang mulia. Jadi karena saya menanya ini kepada provinsi, karena ini asal usulnya itu permohonan dari provinsi dan pemerintah daerah untuk hak pelepasan hutan ya, untuk budidaya perkebunan kelapa sawit ini dimohonkan, lalu diputuskan kan mereka ini di bawah ini kan semuanya dinas-dinas kita sebagai pengawasnya. Ya. Sebagai Dan saudara pengawasnya. di sini saya tidak ada nanya terkait dengan yang di luar dari surat saudara. Dalam surat saudara kan yang ingin mempertanyakan kepada Gubernur Jambi dan jajaran mengenai PT Kasuari Unggul dengan mempertanyakan izin prinsip, izin lokasi, izin pelepasan kawasan hutan, izin lingkungan, izin perkebunan. Ini kan yang ditanyakan. Nah, yang mau saya verifikasi kepada saudara tahu izin ini tidak ada di pemerintah Provinsi Jambi. Terus alasan menanyakan izin ini kepada pemerintah Provinsi Jambi itu alasannya apa? Begini yang mulia, karena ini sudah 2 kali, yang sekali gagal untuk pembuatan AGU di 2013 dan SK-nya SK 58 2015, dan saya curiga itu tidak pakai izin lingkungan hidup, membuat AGU bisa keluar. Sudah 2 kali AGU gagal. Atau berapa? Sudah terbit 2015. AGU-nya sudah terbit. Sudah sempat terbit, tinggal cuma dengan BHTB yang tidak dibayar, jadi batal AGU ini. Tapi itu syarat membuat AGU itu nggak pakai izin lingkungan. Izin lingkungan itu kan AMDAL itu kan seharusnya di pertama, ya kan? Kalau kita membangun rumah, bangun itu semuanya kan AMDALnya dulu. Jadi ada bisa AGU lolos tanpa adanya izin lingkungan, ya kan? Terus izin perkebunan yang membungkus itu, tapi lahannya itu cuma 3.400. Ini saya minta kepada instansi masing-masing mungkin ada izin-izin yang lain, karena nggak mungkin pakai izin yang 12.000 kalau tanah cuma 3.000. Nggak mungkin juga pakai hak pelepasan hutan kalau tanah itu cuma 3.000. Oke, berarti saudara ingin menanyakan berdasarkan pengetahuan Pemprov Jambi atau data yang dimiliki Pemprov Jambi, PT Kasuari itu menggunakan izin prinsip SK nomor berapa seperti itu? Ya. Atau menanyakan terkait dengan data yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jambi, izin lokasi SK nomor berapa seperti itu? Karena kalau terkait mengapa SK itu dikeluarkan kan tidak ada hubungan dengan dari badan pangan yang terkait, karena yang mengeluarkannya tadi kata saudara adalah kementerian. Berarti berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemprov Jambi, bahwa izin prinsipnya SK nomor berapa, atau kemudian izin lokasinya SK nomor berapa, izin pelepasannya kawasan hutan SK nomor berapa, izin lingkungan hidup SK nomor berapa, dan izin perkebunan SK nomor berapa. Benar ya? Sesuai ini ya pertanyaannya. Ya benar ya, Bu. Ya jadi karena kan mau bikin AGU ini kan ada panitia BIN yang Ya. semua dari instansi-instansi itu semuanya ada yang mulia. Ya, saya ingin tahu karena nanti saya nggak mau nanti ada pertanyaan tambahan di luar ini. Nanti tiba-tiba apa yang menjadi usulan, nanti ada pertanyaan baru lagi, apa yang menjadi usulan dinas kehutanan kepada kementerian, karena di sini pertanyaannya adalah kami akan fokus pada pertanyaan saudara yang menjadi objek sengketanya, informasi yang menjadi objek sengketa. Tidak ada pertanyaan baru di luar ini, makanya saya ingin klarifikasi terkait dengan pertanyaannya. Iya, yang mulia. Misalnya yang terkait 034 itu adalah izin prinsip, 1, 2 izin lokasi, 3 izin pelepasan kawasan hutan, izin lingkungan, izin perkebunan. Izin yang mulia, saya mungkin tanya pelepasan hutan khusus kepada dinas kehutanan. Iya, Lingkungan dan
Di permohonan disampaikan tanggal 6 April, keberatan tanggal 27 April, kemudian permohonan sengketa 22 Juni. Jadi permohonannya 6 April, keberatannya 27 April, benar ya? Itu apakah surat yang masuk itu didisposisi ke dinas terkait? Itu dari itu. Baik. Baik, terima kasih yang kami hormati yang mulia Ketua Anggota serta Panitia Sidang, kemudian para pemohon dan hadirin yang saya hormati. Saya sangat terima kasih di sini saya hadir selaku PPD utama. Ya, mendapat kemauan informasi dan dokumentasi. Saya mendapat mandat dari atasan saya PPD utama yaitu Sekda. Jadi di sini saya hadir memenuhi undangan dari Komisi Informasi kaitan dengan permohonan dari Pak Seno ya dan kawan-kawan. Pada kesempatan ini kami terus terang sangat tidak keberatan ya dengan panggilan sidang yang dipanggil hari ini, dan saya mewakili daripada PPD atasan PPD utama selaku termohon di dalam menanggapi dari surat saudara yang 2 kali ya sudah disampaikan tetapi tidak ada klarifikasi. Di sini juga kami menilai Pak Ibu Ketua bahwasanya permohonan sengketa yang disampaikan oleh Saudara Seno dan kawan-kawan secara formil telah memenuhi syarat ya. Ini sesuai dengan surat daripada KI ya, ini sesuai dengan versi nomor 1 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Namun demikian, selaku PPD Provinsi Jambi, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terhadap yang saudara sampaikan surat tanggal 6 April kepada Gubernur selaku pembina PPID dan tanggal 27 April, saya terus terang PPD utama baru mengetahui setelah adanya surat permohonan ya dari KI untuk pemanggilan sidang ini. Ya, jadi memang ada prosedur yang memasuki bagian umum itu, surat itu naik dulu prosesnya ya dari PU bagian umum itu nanti kepada asisten ke Sekda, kemudian Sekda ke Gubernur dan turun lagi disposisi Gubernur. Sehingga mungkin kalau boleh saya menyarankan, kalau itu termasuk kaitannya dengan permohonan sengketa informasi, kita setiap OPD itu ada yang namanya PPID. Nah ini supaya jangan kita terdistorsi, kepengen kita ternyata tidak ditanggapi. Tetapi tidak salahnya juga, karena kami juga di di pemerintah Provinsi Jambi itu sudah terbentuk namanya tim terpadu penanganan konflik sosial sesuai dengan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012. Itu kalau ada konflik sosial. Ya. Jadi itu yang benar. Kemudian dan kami mohon maklum ya karena kesibukan tadi sehingga suratnya itu sudah mungkin melewati batas ya dari yang kita harapkan. Tetapi surat tersebut sudah kami distribusikan ya kepada instansi sektoral dalam ini PPD pelaksana, baik itu dinas perkebunan, dinas kehutanan dan dari lingkungan hidup. Nah saya melihat di sini juga pernah ada dikeluarkan dari dinas perkebunan, ya dinas perkebunan bahwasanya memang permintaan surat dari saudara tanggal 5 Desember sudah dijawab 13 Januari dan di sini saya rasa cukup jelas bahwasanya tidak ada domain kewenangan dari dinas perkebunan dalam ini dalam penerbitan atau informasi sesuai dengan HGU. Nah, mungkin kita sudah pernah menerima suratnya ya.
Karena kami juga menjawab itu tidak terlepas dari yang ditanyakan. Izin prinsip ternyata SK-nya itu bukan dari kita tapi dari Kementerian Kehutanan. Kemudian izin lokasi demikian, kemudian izin pelepasan kawasan hutan juga demikian. Saya juga tanya tadi, adakah rekomendasi yang dikeluarkan? Ternyata tidak ada ya. Rekomendasi bahkan itu dari pemerintah setempat. Nah, artinya dari pemerintah kabupaten, dari BPN setempat, mungkin dari Kabir BPN setempat. Jadi mungkin itu yang pertama, kehadiran saya adalah memenuhi undangan bahwasanya kami menghargai ini. Yang kedua, kami juga nanti minta juga dari teknis untuk menyampaikan hal tersebut. Kalau ini terjadi konflik benar sosial dan ini bisa nanti kita melalui tim terpadu yang ada di kabupaten atau yang ada di provinsi. Nah, itu penyelesaian konfliknya seperti itu. Tapi kalau mengenai surat menyurat, betul yang disampaikan, tetapi nanti secara teknis saya minta nanti, karena mereka ada surat kuasa dari PPUD pelaksana ya, sama ini kepala dinas dan sekretaris, dan hadir hari ini juga lengkap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar. Saya rasa itu saja pengantar dari saya, Ibu. Mohon mungkin perkenan waktu nanti masing-masing dinas perkebunan. Suratnya diterima semua berarti ya. Iya. Baik, selanjutnya kita ke 03 lingkungan hidup tadi ya. Sudah datang? Sudah ada surat Sudah kuasa. ada kuasanya? Sudah siap. Sudah 9 ke Pak Yudi ya. Untuk lingkungan hidup ini adalah terkait dengan izin, mempertanyakan izin PT Kasual Sumber yang selama 26 tahun tidak memiliki hak milik dan sudah 3 kali dengan kepemilikan. Diharapkan dinas lingkungan hidup provinsi dan dinas mana di permintaannya. Karena jaga ya semuanya ini diminta apa nih? Mempertanyakan izin lingkungan hidup ya. Mempertanyakan izin di lingkungan hidup GELH ya. Untuk yang lingkungan hidup 039. Yang ditanyakan itu adalah izin lingkungan hidup. Izin yang mulia, kemarin saya sudah sempat berkunjung, kebetulan saya ketemu sama kadisnya awalnya ya, kemudian mana satu dari bicara sama Pak Adi Parilau pada saat itu, saya mempertanyakan apakah izin lingkungan itu duluan baru dikelola kebunnya, apakah dikelola itu setelah 15 tahun baru izin lingkungannya dikeluarkan. Cuma saya cuma minta jawaban itu pada saat itu. Cuma minta jawaban lingkungan hal itu. Tidak Sekarang yang mau saya tanyakan yang terkait dengan sengketa. Kalau soal pertemuan saudara dengan kepala dinas, ya itu saya tanyakan itu beda di jadwal ya. Jadi saya ingin yang terkait dengan yang sengketa. Saya ingin membacakan, kami ingin memverifikasi kepada kepala dinas dan jajaran PT Kasual Unggul. Kami ingin mempertanyakan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur. Saudara menanyakan ini kepada DLH Provinsi Jambi, tapi meminta izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur. SK nomor berapa, tanggal berapa, tahun berapa, luas berapa, lokasinya di mana saja. Kenapa? Apakah izin diurus diselesaikan dulu setelah izin keluar baru ditanam atau dikerjakan, atau ditanam dikerjakan dulu baru dikeluarkan izinnya oleh pemerintah Tanjung Jabung? Nah, yang ingin saya tanyakan, apa urgensi saudara menanyakan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi? Sini yang mulia, karena surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dia mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Jambi. Ada bukti suratnya? Ada balasannya pada saat itu. Nanti kami mengaku di situ. Kan di sini kan yang mengeluarkannya ini kan adalah pemerintah Tanjung Jabung Timur. Jadi itu surat. Saya ini surat saudara
oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur, maka yang berhak menjawab pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya. Kalau izin DLH yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi, baru kita bisa menjawabnya. Berarti ini kita tidak bisa jawab ya, karena tujuan terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur. Kira-kira kalau ada permohonan informasi seperti ini, sepanjang sepengetahuan saudara, apakah saudara mengetahuinya? Tidak, Yang Mulia. Tidak tahu. Apakah Dinas Lingkungan Hidup mengetahui kenapa izin lingkungan hidup dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Apakah ada rekomendasi atau harus ada persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu baru mengeluarkan izin dari lingkungan hidup Tanjung Jabung Timur biasanya? Izin mohon Yang Mulia, untuk permen LH-nya untuk persetujuan lingkungan itu dikeluarkan dari wilayah setempat. Wilayah tempat itu tidak ada sama sekali campur tangan dari pemerintah provinsi ya. Misalnya kalau memang LH yang mengeluarkan, maka itu menjadi prosesnya di LH. Kalau untuk kewenangan provinsi Yang Mulia, itu apabila di antara dua wilayah kabupaten kota. Dua wilayah, berarti karena ini berada di wilayah Tanjung itu menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Tanjung. Siap, ya. Oke, karena ini yang ditanyakan adalah izin lokasi dari pemerintah setempat. Jadi karena izin lokasi ini bukan izin lokasi, bukan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Jadi itu ya. Jadi ini karena ini suratnya apakah salah ketik atau bagaimana ini? Kalau salah ketik ini karena izin yang ini atau memang seperti ini yang mau ditanyakan. Karena kalau terkait dengan izin pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentu yang berhak juga adalah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Izin Yang Mulia, saya pemerintah Tanjung Jabung Timur sudah menjawab pada saat itu, dan pemerintah provinsi pun secara lisan menjawab. Justru itu kita kirim surat secara resmi, karena pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi itu memang mengawasi lingkungan itu, bukan berarti dikeluarkan sama pemerintah dan selesai, tidak. Bapak ikut ketemu saya? Ya, Bapak ketemu saya? Di sini. Soalnya dia menjelaskan itu kan begitu. Ya, oke. Berarti kan kita memang yang mau kita tanyakan benar ya, yang mau kita tanyakan Saya tanya ke provinsi. izin lokasi yang izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur ini bukan salah ketik ya? Bukan ya. Berarti memang yang mau ditanyakan adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur, nomor berapa, tanggal berapa, tahun berapa, luasnya berapa, dan lokasinya di mana saja. Nah, kemudian apakah izin ini diselesaikan dulu setelah izin keluar, baru ditanam atau dikerjakan, atau ditanam atau dikerjakan baru dikeluarkan oleh izinnya pemerintah Tanjung Jabung Timur? Jadi jawabannya tetap sama ya, tetap sama. Jawabannya bahwa itu bukan menjadi itu sama ya, artinya tidak ada berubah ini terkait dengan ini. Karena memang kecuali mungkin pertanyaannya ini apakah ada persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan ini. Mungkin itu mungkin ada ini. Karena ini yang ditanyakan adalah SK-nya Tanjung ini ya, kalau dikeluarkan oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur itu SK berapa, kemudian tanggal berapa, apakah izinnya dulu disesuaikan setelah izinnya baru ditanam atau dikerjakan atau ditanam dikerjakan dulu baru dikeluarkan oleh pemerintah Tanjung Jabung. Baik, itu untuk 039. Sekarang untuk 041. 041 Dinas Perkebunan yang ditanyakan adalah izin perkebunan SK nomor berapa, tanggal berapa, tahun berapa, luasnya berapa, dan lokasinya di mana saja, apakah izin perkebunan ada batas waktu limitnya, apakah cukup sekali ini selamanya, dan apa sanksinya. Dinas Perkebunan, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota para kawan-kawan. Izin untuk menyampaikan atau yang disampaikan oleh Pak Seno terkait dengan surat yang dilayangkan kepada kami itu di kami terima yang kedua. Izin sebelumnya Pak Seno ini sudah berapa kali ya? Sudah kita tahun lalu kita kenal ya di Desember. Kita Pak Seno sudah melayangkan surat ke Dinas Perkebunan dan mempertanyakan hal yang hampir sama terkait dengan
Mungkin saya mulai dari di Pak Desember ya, sebelum surat yang dilempar kembali ke Pak Gubernur. Di 4 Desember itu saudara Seno juga mempertanyakan pemberian izin merupakan kawasan hutan ya tanggal berapa segala macam. Apakah benar izin seorang kepala kantor BPN mengenai lokasi. Yang ketiga, pengajuan permohonan hak guna usaha di kawasan itu mempertanyakan tahun berapa, dimana dengan tahun berapa. Keempat, provinsi dan kabupaten SK berapa dan tahun berapa pelepasan kawasan. Yang selanjutnya, kelima, bagaimana bisa pemerintah daerah, BPN, provinsi, Kanwil, dan BPN kabupaten memproses. Dan terakhir, tentang izin lingkungan juga sama, izin perkebunan yang dikeluarkan oleh dinas perkebunan berapa kali, izin perkebunan yang dikeluarkan oleh dinas perkebunan bisa berapa kali diperpanjang. Karena Pak Seno sudah tahu sebenarnya Pak yang kedua kita, dan itu sudah kita jawab juga di tanggal 15 Januari waktu itu. Nah, untuk menjawab ini semuanya sebenarnya kewenangannya bukan di kewenangan di seluruh provinsi. Pelepasan kawasan hutan sudah jelas di kementerian, IUP yang dikeluarkan juga di kementerian. Nah itu Pak Seno, itu kan Pak Seno sendiri yang nanti ke saya kan gitu kan. Jadi jujur dinas perkebunan untuk masalah perizinan ini memang bukan di kewenangan kami, karena itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dulu masih zamannya 2000 waktu itu. Nah selanjutnya kami juga menerima surat lagi tertanggal apa disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Memang tanggalnya tanggal 27 April tanggal suratnya diterimanya ini diperoleh tanggal 21 Mei ini baru deposisi dari Pak Sekda. Dari Pak Sekda turun ke Disbud itu tanggal 26 Mei. Nah, 26 Mei ini izin Pak Seno, karena itu saja surat ini secara sebelum surat ini sampai secara formal 26 ini itu memang ada WA saya Pak Kadis waktu itu tanggal 20. Tapi saya sudah tidak lanjuti langsung dengan mengundang kabupaten kota untuk menjawab ini, karena Pak Seno tidak kuat dengan jawaban yang di Januari. Kami mengundang kabupaten kota. Kabupaten kota itu tanggal 21 Mei. 21 Mei itu undangannya. Kami mengundang Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jawa Timur. Ini ada Kepala Bidang Penjuruhan dan Bimbingan Kasbari. Nah, ada Pak kami undang itu. Dan hasil notulennya memang bukan di kewenangan kita, karena itu diberikan kewenangan pusat. Itu intinya Pak. Jadi kami menyarankan pada surat itu untuk berkoordinasi langsung di kementerian, melihat dari asal usul dari awal sampai sekarang, karena kita juga tidak bisa menjawab karena itu kewenangan kementerian. Mungkin itu dari saya, Ibu Ketua. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan sebenarnya ada nggak di antara kita punya terkait dengan izin prinsip, izin lokasi, izin perkebunan seperti yang diminta oleh saudara pemohon? Sebenarnya tidak ada ya. Salinannya tidak ada di kita ya. Misalnya kalau di GDIH itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Berarti memang artinya memang izin prinsip, izin lokasi dan seluruh izin tadi yang terkait dengan izin lingkungan itu dan izin itu tidak ada di kita semuanya ya. Di perkebunan, di kehutanan juga tidak ada ya berarti ya. Di lampiran misalnya terkait dengan izin pelepasan hutan
2025. Dan Dinas Kehutanan menjawab pada tanggal 10 Desember 2025 terkait bahwa kita hanya mempunyai arsip terkait surat pelepasan, SK pelepasan, dan sudah kami sampaikan pada tanggal 10 Desember itu melalui WA sama Pak Senil, kemudian Pak Senil juga sudah membalas dengan voice note pada saat tanggal 10 Desember, dan beliau meminta untuk audiensi terkait diskusi Bu. Kami sudah fasilitasi diskusi, Pak Senil ketemu dengan Kabid PPH, saya dan Pak Senil, kita sudah jawab, sudah jelaskan terkait dengan data-data bahwa kita hanya punya SK pelepasan. Itu tahun berapa Bu? Pelepasannya yang kami pegang itu SK tahun 1998. Ternyata berdasarkan diskusi, karena beliau ternyata sudah punya SK, memang ada salah di kami itu kan kosong ya beliau tanggalnya. Ternyata SK itu 99 dan tanggalnya 17 Mei tahun 1999. Berdasarkan klarifikasi SK beliau dan yang kami, dan ada IUP yang kebetulan kami punya pada saat mungkin minta telaah terkait dengan RU, dan di IUP itu memang bunyi SK-nya tahun 99. Jadi malah lebih valid yang di Ya, malah lebih valid yang di Pak Senil, dan itu sudah dari diskusi kita bahwa oh Pak memang yang kami punya tidak punya tanggal. Ada nggak setelah tahun 99, misalnya tahun 2005, 2000, ada. berarti yang kita punya adalah 98. Kalau pasalnya ya yang kami punya 98, kemudian kami sarankan berdasarkan diskusi bahwa Pak Senil ke Jakarta. Beliau sampaikan pada saat itu minggu depannya beliau akan ke Jakarta waktu itu. Dan Dari itu untuk apa ya, kehutanan ya, terkait dengan izin pelepasan. Untuk izin perkebunan juga ada ya Pak ya, ini Pak ya. Dapat dari Dinas Perkebunan, untuk izin perkebunan tidak ada juga ya, kita salingannya. Ya. Tidak ada. Kalau salingannya saya dapat dari Pak Reno. Oh, dapatnya malah kami Iya. betul, itu nomor berapa, tahun berapa? Kalau izin IUP-nya ini nomor 181 KPTS 2000 2000 itu dikeluarkan oleh, tertanggal 29 Juli 2000. itu dikeluarkan oleh Kementerian? Kementerian. Izin prinsip tidak ada di kita juga salingannya. Dan Kemudian izin lingkungan hidup, ada salinan izin lingkungan hidup terkait dengan PTKS Wali Unggul, ada ya? PTKS Wali Unggul itu terkait apa itu? Tahun berapa? 2007 ya? 2007. Itu yang izin lingkungan hidup itu mengeluarkan siapa? Jadi untuk izin lingkungan hidup itu ada rangkaiannya. Yang pertama itu ANDAL, kerangka acuan ANDAL. Kerangka acuan ANDAL. kerangka acuan ini dikeluarkan oleh siapa? Jadi yang di awal itu provinsi. Oh, di awal provinsi, Ya. kemudian Kita lakukan penapisan tuh. Oh ini ternyata kewenangan kabupaten kota. Oh, Bukan gitu. kota. Nah, maka kita serahkan limpahkan bahasanya. Berarti di awal memang di kita, tapi karena itu menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tanjung Priok, maka kita limpahkan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tanjung Priok. Bahasanya dilimpahkan aja ya, bukan pengalian ini ya. Melimpahkan ya, berarti tidak ada proses izin yang dikeluarkan oleh lingkungan hidup provinsi. Berikutnya tadi terkait dengan izin lokasi, apakah itu ada di Pemprov? Tidak ada ya, izin lokasi BPN ya. Berarti maksud saya apakah ada salinan izin lokasi yang dipegang Pemprov? Tidak ada juga. Kemudian apakah cuma itu ya pertanyaannya terkait itu. Baik, saya kira dari saya cukup. Kami silakan kepada manajemen. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Bisa panjang ini pendalamannya. Saya karena sidang perdana ini kan itu saja kita terkait dengan legal standing para pihak. Tadi sudah disampaikan Ibu Ketua, biasanya dengan terkait dengan pemohon bahwasanya legal standing pemohon sudah terpenuhi, legal standing pemohon sudah terpenuhi. Jangka waktu juga tadi sudah diklarifikasi juga Ibu Ketua bahwasanya benar ya tanggal 6 surat pertama, tanggal 27 keberatan itu sudah pas waktunya, sudah tidak ada persoalan. Kewenangannya pun ada di kewenangan kami. Artinya ini sudah menjadi kewenangan kami dalam proses ini. Harus 4 ketentuan yang mengatur standar syarat formal itu sudah terpenuhi. Ya nanti tinggal kita memeriksa kayak materi apa kita berikan
perkaranya, bisa periksa hari ini atau yang akan datang. Itu sepertinya yang sangat penting pendalaman juga, karena tadi yang semuanya digali terkait itu semua sudah ditanyakan, karena memang ini menarik. Pak Sena ini meminta permohonan ini kepada semua instansi ini, tetapi permintaannya walaupun ada secara khusus, tapi ada yang secara umum, ya kan ya. Kalau kita lihat anunya itu secara khususnya ada, misalnya perkebunan, izin perkebunannya. Tapi di alinea berikutnya dia minta juga permohonan izin lainnya, ya kan. Nah, dokumen izin lainnya kan jelas instansi yang bersangkutan belum tentu mengeluarkan itu kan. Nah, makanya tadi sudah didalami oleh Ketua. Dan Ketua penting dia menanyakan terkait poin-poin ini supaya nanti kalau memang mana sih sebenarnya dokumen itu yang mengeluarkan. Kalau ternyata boleh dikatakan ini yang banyak mengeluarkan dokumen ini kan malah di kementerian kan. Kementerian, malah kehutanan kita di Dinas Kehutanan Provinsi tidak mengeluarkan, Dinas Perkebunan tidak mengeluarkan izin perkebunan. Kemudian posisi termohon untuk gubernur dalam hal ini punya hubungan nggak Pak termohonnya untuk terkait permohonan ini? Jadi Kira-kira saya sampaikan, kita kan pemerintah provinsi Jambi salah satunya juga ada unsur pelayanan masyarakat. Dalam hal ini juga karena permohonannya kepada gubernur, jadi mungkin ini ya, karena kita kalau itu ke PPD utama itu pasti langsung cepat. Karena melalui gubernur kita mungkin menganggap ini adalah penanganan konflik sosial, Pak. Mungkin ada harapan dia yang tidak terpenuhi oleh sebagainya dan menimbulkan konflik sosial. Kita ada yang namanya di provinsi kabupaten itu tim terpadu, Pak, untuk penanganan konflik sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2012, kemudian Permendagri juga. Nah ini, jadi kalau menurut saya, kalau sudah mereka sudah ada jawaban dan bahkan sudah sering bertemu, saya rasa ini sudah selesai lah pada tahap mereka. Tapi karena ini juga pembelajaran bagi kami dan ini edukasi buat semua, saya hadir di sini dalam rangka itu. Jadi ada dua fungsi. Kalau misalnya ke atasan utama kami Sekda, itu mungkin bisa langsung kita jawab, Pak. Nah, tapi karena ini melalui gubernur selaku pembina, tentu gubernur itu kan ada timnya di bawah. Nah, seperti saya sampaikan, surat masuk melalui umum melalui nanti pejabat eselon 3 sampai ke gubernur itu ada proses. Pasti lama. Nah, karena proses itu pasti melalui berapa disposisi dan tuh saya juga baru tahu disposisinya ternyata bukan melalui kami PPD tetapi lalu ke pelaksana. Nah, dan ternyata mereka sudah pernah juga. Saya rasa itu sudah sebenarnya sudah bisa mereka sudah terpenuhi lah. Mereka meminta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014, kemudian Perti juga itu sudah sesuai. Tapi tidak salahnya saya hadir di sini. Ini jangan sampai nanti semuanya ke gubernur. Kan tidak semuanya sesuatu hal itu kepada gubernur selaku pembina, kan gubernur ini pembina semuanya. Tetapi kita punya ada job description yang khusus terhadap kebijakan publik itu melalui PPD. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan dan kami juga terima kasih ini, tetapi kami juga meminta pertimbangan majelis ini kiranya mungkin kita juga mempertimbangkan nanti kalau itu konflik sosial mungkin nanti bisa kita tangani secara komprehensif gitu. Kalau misalnya ini kaitannya dengan sumber informasi mungkin tidak perlu kami hadir di sini, mungkin cukup nanti ke Dinas Perkebunan, kemudian nanti ke Dinas Kehutanan, kemudian di lingkungan hidup. Tidak seperti ini. Baik. Nah, saya rasa itu saja yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih termohon. Jadi artinya dari beberapa pertanyaan tadi dan pendalaman oleh Ketua, bahwasanya posisi gubernur dalam hal ini termohon ya dalam kaitan dengan perkara 34 ya, dalam perkara 34 ini kan tidak banyak terlibat dalam persoalan ini dalam berbagai permintaan data ya, dokumen yang diminta oleh saudara Sena nanti akan menjadi pertimbangan majelis khusus untuk perkara 34. Apakah nanti lanjutnya seperti apa bisa. Tapi yang jelas secara formal 4 persyaratan itu terpenuhi. Ya karena untuk pendalaman materinya nanti di persidangan lanjutnya. Saya pikir itu yang penting karena kita butuh waktu yang untuk pendalaman materinya karena banyak hal. Kalau kami nanti akan tanyakan satu persatu terkait pendalaman materi ini,
kita akan melampaui hukum acaranya Pak, ya, termohon dengan termohon. Jadi kami juga tidak mau melangkahi hukum acaranya, kecuali kalau nanti para pihak sudah mengatakan kita sudah menyatakan ini sudah terpenuhi, kemudian para pihak tidak ada mau melakukan mediasi, maka kita baru masuk kepada hukum acara, pemeriksaan materi perkara, berhubungan dengan pembuktian, jawaban dan sebagainya. Bisa dipahami Pak ya? Baik, cukup kebutuhan dari saya. Kami silakan Bu dari sebelah kiri untuk Terima kasih, Komisi. Ke pemohon dulu ya, karena di catatan ini ada 12 pengajuannya, dan tadi pagi sudah kita bacakan putusan 1, yaitu putusan mediasi. Sebenarnya itu bukan prop juga, karena UPTDP KPHP ya, tapi itu karena masuknya duluan, maka itu sudah diputuskan dari pagi dan bacakan putusan mediasi. Seandainya kan sepertinya kan kewenangan ini kan ada di kewenangan kementerian gitu. Dan kayaknya pemohon lebih jago nih daripada PPID utama begitu, sudah punya data semua kan. Nah maka tadi saya sudah dapat clue nih, contohnya LH yang berdekatan sepertinya LH tadi, ketika ada permen LH nomor berapa bisa dijelaskan terkait dengan yang mengaturkan kalau izin LH itu kalau 2 kabupaten kota LH provinsi itu hafal. PP 28 yang ngatur terkait itu salah satunya yang dekat ya. Artinya kan kita juga melakukan permohonan informasi ke PPID utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan LH yang lain ya. Sepertinya yang di jawaban ini jelas berarti ke LH Tanjung Jabung Timur. Contohnya ya. Kemudian berikutnya, seandainya saya selalu menanyakan apa kerugian ketika informasi ini tidak dapat gitu, bagi pemohon. Ini yang mulia. Ya. Karena kan perusahaan PT Kasuari ini kan sudah berdiri lebih kurang 10 tahun. Apalagi itu, ya, apalagi itu konflik di mana-mana, selalu konflik. Perusahaan sudah berganti sampai 3 kali. Pemilik tangan besi, apa yang masuk tangkap, sebagai maupun turunkan, kami sering masuk di media mana itu. Yang saya pertanyakan tadi artinya saya sudah jelas. Saya tidak sebutan soal nanya, apa mempertahankan SK ini? Ya 1 tahun mati tadi. Kalau sudah 1 tahun mati ini, apa tidak sebutan komisi diam aja? Oh gitu. Itu yang aja kesempatan. Ya. Ya. Karena di sini mati, tanpa HGU 1 tahun mati. Hak lepas depan mati. Tahun 2000 kan sudah mati. Sudah begitu izin provinsi, izin perkebunan, Ya. itu tahun itu dituangkan di tahun 2000. Tapi masih menggunakan Kabupaten Tanjung Jabung. Sementara itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. SK-nya. Ya. Sudah begitu, kalau memang seluruh dinas ini semua berbadan ke pusat seperti surat dari Pak Sekda ini, bilang ini semua ke pusat, kenapa panitia BD semuanya orang dinas ini untuk membentuk AGU? Dan begitu kan? Artinya ini semua saling menutupi selalu di bawah ini. Karena ini lahan ini yang mulia dari 12.000 itu tinggal 3.400. Sementara saya sudah tahu tanah ini kemana lagi alih fungsinya. Karena ini kejahatan kan alih fungsi itu. Jadi boleh. Iya sebentar. Karena saya sudah tahu kejujuran aja. Iya sebentar ya. Kan artinya secara langsung ini merugikan ya. Ya, merugikan masyarakat Jambi, Ya, khususnya oke. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oke. Kemudian kan ini kan tidak bisa kita paksakan kalau kewenangannya. Makanya saya katakan tadi ini sudah jelas nih terkait dengan LH, berarti kita fokusnya ke LH Kabupaten Kota, gitu kan. Terkait dengan perizinan ini di sini, terkait dengan alih fungsi lahan tadi ke PPN Bu ya. Yang alih fungsi lahan ya, mau yang alih fungsi lahan tadi gimana? Pelepasan kawasan. Iya. Izin yang mulia. Iya. Kenapa saya nanya kepala dinas kehutanan provinsi ataupun dinas perkebunan provinsi? Di sini kan sudah jelas permohonan dari awal itu dari bawah. Iya. Nanti mereka itu yang untuk dilepaskan ini. Tapi setelah dilepas sama menteri tidak diawasi sampai lahannya hilang 9.000. Iya. Kan itu yang perlu kita tanya. Iya, sekarang kan kita sekretariat informasi Pak. Ya, kita tetap fokusnya ke sekretariat informasi. Itu informasi kan? Iya, makanya
tadi kalau kita sepakat informasi, kita sudah sampaikan informasi bahwasanya ini tidak kewenangan kami, kemudian sudah menyuruh dan sebagainya. Kalaupun tadi ini BPN ya, yang mengundang itu BPN. Nah, tentu mengundang BPN selaku wakil Setiap itu BPN. Jadi saya menyarankan silakan nanti pemohon meminta bantuan untuk penyelesaian masalah sosial sesuai dengan Permendagri nomor 42 tahun 2015 atau Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Ya, kita akan coba kalau masalah surat-surat informasi saya yakin Pak Seno yang lebih menguasai daripada kita. Nah, mungkin ini ada konflik sosial, kita sampaikan konflik sosial kan. Tidak masalah Pak, kami juga pengen juga nih. Mana tahu di sini kan ada masyarakat yang merasa dirugikan dan sebagainya, itu tugas pemerintah baik kabupaten maupun provinsi. Mungkin itu saja Pak. Oke. Beda konteks ya, karena kita beda konteks. Tapi kalau ini sudah membuka diri ya tidak tadi karena kita tetap fokusnya ke sengketa informasi. Pak Ketua, ya. kita tambahkan dikit aja, menyambung tadi tadi. Karena dari awal ini suratnya mempertanyakan informasi yang kami juga tidak semuanya kami tidak tahu. Kami tidak tahu di responnya bisa. Tapi kebetulan saya kan kasih gangguan besar perkebunan dan mungkin sehari-hari memediasi konflik sosial antara warga dengan perusahaan, kooperasi dengan perusahaan atau dengan masyarakat terkait dengan perkebunan. Nah, jadi menyambung tadi untuk konflik sosial ini tadi dimediasi sesuai dengan permintaan juga ada juga konflik sosial, konflik di perkebunan itu. Hanya saja seharusnya lebih baik itu diselesaikan di kabupaten karena lokasinya berada di kabupaten, atau memang melanjutkan karena ini terkait dengan kementerian langsung minta fasilitas oleh Dirjen pun di kementerian. Kalau memang di kabupaten tidak selesai, di dinas perkebunan kabupaten selesai, bisa di tindunya kabupaten Kendal Timur. Ada juga di kabupaten Keluar. Ada juga tidak selesai di kabupaten bisa ke provinsi melalui dinas perkebunan provinsi. Tidak selesai juga dinas perkebunan provinsi bisa ke tindunya provinsi. Nah, apabila di provinsi dan kabupaten tidak selesai, bisa diajukan di kementerian ataupun ke presiden sekalian seperti itu. Mungkin tahapan-tahapannya seperti itu. Tapi kami dari awal juga dengan Pak Seno belum, kalau memang ini dia akan menjadi konflik, kami bisa memfasilitasi Pak Seno bertemu dengan pihak PT Kaswari atau dengan pihak perkebunan dari Jawa Timur. Mungkin itu saja tambahan dari saya Pak Seno. Terima kasih. Ya, oke. Itu sudah ranah di luar kami ya, karena kami tetap fokusnya tetap ke sengketa informasi dan memeriksa di awal ini kita memeriksa 4 hal. Ada tawaran mediasi, ada. Iya benar Pak. Ini kan sudah ada yang menarik sebenarnya kan. Satu sisi kita mau narik, kan satu sisi sudah akhirnya kuat sudah bisa bertinggal nanti ya kalau ini mediasi atau lanjut. Artinya itu di luar konteks persidangan hari ini kan, proses mediasi kemudian yang jelas surat pun ternyata kan dari sidang kemarin ya kan, dari sidang kemarin BPN kita konfirmasi sudah barang sudah, dan PT Koswarinya sudah kita panggil juga kemarin kan, PT Koswarinya sudah kita panggil juga pada persidangan sebelumnya. Nah kami tetap fokus ke 4 hal ini. Silakan kalau ada sebelum saya tanggapan ke izin yang mulia. Jadi kalau masalah tim apa itu semuanya dari 2010 sudah berjalan, nggak ada satu tidak selesai, nggak ada konflik, nggak selesai. Sampai ke DPR pun sudah, yang mulia, nggak selesai juga. Karena ini proses ini sudah 27 tahun, ada perusahaan 27 tahun tidak punya izin perkebunan di juga sudah salah alamat. Pelepas hutan itu tidak sesuai, ini didiamkan sama pemerintah provinsi. Kalau dibilang tidak tahu, waktu rapat panitia B 2 kali, itu semua kepala dinas tanda tangan. Perwakilannya tidak sebutan, tidak perkebunan. Kan nggak perlu kami saya tunjuk orang-orangnya ya, nggak mungkin saya tunjuk. Cuma saya sebutkan aja. Dan ini pun saya sudah bukan datang sebagai rumah, sudah ditawarkan sama kepada Limo hidup kita mediasi yuk, dan kerjakan juga. Dinas perkebunan, tawarkan bisa kita mediasi, tidak ada. Jadi artinya sudah mentok ini masalah ini. Masalahnya orangnya sudah banyak yang masuk penjara sudah yang bikin perusahaan ini. Jadi sudah mentok di masalah. Jadi sudah cerita ini sudah cerita baru.
Ya, baik. Jadi kalau kata dari pemerintah daerah nggak tahu izin lokasi, izin prinsip setelah tahun 2000 itu dikeluarkan oleh kepala daerah. Ada di tiga semua. Pak Bupati. Iya, Bupati. Bupati. Tapi kan ada rekomendasinya dari provinsi ini yang Dari tahun berapa, Pak? Tahun berapa, Pak? untuk hak pelepasan hutan ini Bukan izin dulu, izin dari tahun berapa yang bupati keluarga? dari tahun 95 itu dikeluarkan sama kepala kantor kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung. Iya. Kepala kantor. Ini Iya. di atas tanah kawasan ya. Di Iya. atas kawasan. Saya pun nggak tahu kalau BPN itu punya fungsi di situ. Ya kan? Di tahun 2000 itu mulai bupati. Bupati itu merevisi dari mulai 12.553,40 jadi 8.400. Direvisi dulu izin lokasi itu. Rupanya izin lokasi itu cuma sekali aja bolehnya, ataupun 2 kali boleh perpanjang. Karena saya menanyakan kepada dinas perhubungan provinsi, saya memang hak kontrol mereka. Dinas Hutan itu hak kontrol mereka gitu, sebagai pengawas. Kalau nggak tahu ya, berarti perusahaan itu legal dong. Ya oke, itu pasti pemohon sah-sah saja. Kita tetap kita kan. Saya pikir cukup. Baik, Silakan. terima kasih. Kami sudah periksa 4 hal dan sekaligus mendalami 4 terkait dengan kurang lebih 5 permohonan informasi ke 4 badan pabrik ini. Jadi ini prinsip, ini lokasi, ini lokasi kawasan hutan, ini lingkungan hidup, dan ini kemudian secara masyarakat. Secara makna yang sudah terpenuhi tadi kita disampaikan oleh majelis lain, dan seperti biasa kita sebelum memasuki sidang adjudikasi akan menawarkan melakukan mediasi terlebih dahulu. Jadi mediasi ini adalah keinginan dari dua pihak, tidak hanya satu pihak. Jadi artinya kalau misalnya salah satu pihak tidak bersedia mediasi, maka tidak dilakukan mediasi. Kami tawarkan terlebih dahulu kepada pemohon dulu nih. Pemohon, apakah bersedia untuk dilakukan mediasi? Izin yang mulia, saya mau mediasi boleh, mau dilanjutkan juga boleh. Baik, kepada pemohon karena di sini ada 4 kuasa. Kami silakan apakah ingin lanjut atau mediasi? Saya rasa begini, kita terbuka ya kalau itu mau mediasi, tetapi juga kami sarankan juga ya, kalau upaya di mediasi tidak dicapai, kita pun punya hak juga nanti secara pidana. Kalau misalnya perusahaan itu tersebut tadi disampaikan bahwasanya ini kan pemerintah tidak mau tahu dan sebagainya. Nah, itu kan negara hukum. Ya, kalau itu benar mungkin ya kenapa kita tidak sekali-kali kita tuntut. Sudah pernah nggak kita ajukan ini ke lembaga penegak hukum sehingga ini lebih ininya terasa. Ya, saya rasa itu saja. Mediasi berarti apa ya? Ya. Mediasi berarti Ya, mediasi ya silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sebenarnya kan sudah diketahui sedikit terkait dengan informasi ini. Apakah informasi ini ada di pihak termohon atau tidak? Tadi sebenarnya kita sudah tahu ya. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini, mediasi ini tidak hanya kesepakatan untuk memberikan data, tapi juga bisa sepakat terkait bahwa tidak melanjutkan ini ke dalam adjudikasi karena memang misalnya informasi yang diminta itu tidak ada pada mereka, atau ada informasi lain yang mungkin dari 4 atau ada 1 yang bisa dipenuhi, atau
menjelang nanti disepakati tanggal berikutnya kira-kira penandatanganan kalau ada kesepakatan. Baik, ini tadi OPD lain tersedia juga ya? Izin Pak, ini kita kan sudah sepakat ya Pak Seno dengan kita begini sama itu jalur mediasi, berarti kan modifikasi. Berarti kan kalau sudah baru modifikasi kita sepakat hari ini, berarti dalam sengketa ini mau diapain dulu? Apakah Kalau ada kesepakatan berarti kita ada putusan mediasi, jadi langsung kita ini kalau memang ada mediasi ada kesepakatan maka kayak tadi pembacaan putusan mediasi, jadi tidak ada lanjut ke sidang adjudikasi lagi. Berarti itu sengketa ini di pemohon mencabutnya atau di Tidak, langsung kita bacakan dulu di penetapan dan terima kasih. Jadi Dinas Kehutanan, LH dan Perkebunan bersedia di mediasi ya? Ya. Bersedia ya. Dengan akan terbuka. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, mediasi ini bisa dilakukan maksimal 3 hari pasca pelaksanaan sidang. Tapi nanti tidak bisa kita isi absensi, juga digantikan oleh teman-teman mediator pengganti. Berikutnya ada waktu pelaksanaan mediasi ini maksimal 14 hari. Jadi nanti kalaupun misalnya sepakatnya ini kan macam-macam, sepakat untuk mengakhiri sengketa, sepakat untuk misalnya ada yang bisa informasi yang diberikan, misalnya ada 1 atau 2 atau tidak ada sama sekali karena memang tidak dikuasai. Jadi itu tergantung kesepakatan dari pemohon dan termohon. Nah nanti kalau memang nanti ada kesepakatan, maka kita akan langsung bacakan dari putusan mediasinya, tidak berarti namanya tidak lanjut ke adjudikasi. Seperti itu ya. Dipahami ya. Baik, ada pertanyaan dari pemohon dan termohon? Izin Bu ya, terima kasih. Memang saya mengharapkan tidak ada satupun dipegangkan, jadi kita tahu keberadaan perusahaan di mana kan gitu. Ya, baik, berarti ada lagi pertanyaan cukup? Kalau tidak ada, maka kita akan tunda pelaksanaan sidang ini sampai selesainya proses mediasi. Jadi nanti mediasi, nanti Chandra silakan menyiapkan atensi kita. Nanti itu difasilitasi terlebih dahulu. Baik, sidang silakan. Mohon lagi karena begini Pak, menurut kami data yang kami berikan yang itu ya. Jadi pada saat kita mediasi, rasanya karena diskusi kami sudah sangat banyak, sudah sama Pak Seno, artinya kemungkinannya nanti hasil akhirnya tetap kita hanya bisa memberikan data satu itu. Iya. Nah, kira-kira gimana ya? Ya tergantung kalau Pak Seno sepakat tidak dikasih data, tapi kalau Pak Seno sepakat juga bagian dari mediasi. Sama seperti yang kemarin itu putusan mediasi ini juga tidak memberikan data karena mereka tidak menguasai data. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada dari 5 jadi 1 atau 5 memang tidak dikuasai dan Pak Seno memahaminya secara ini, ya namanya mediasi ini kan tahu hubungan ini aja, hubungan antara pemohon dan termohon. Jadi kami tidak cerita bab ini wajib, bab itu enggak, sebenarnya cerita itu. Nah, ini adalah kesepakatan antara pemohon dan termohon. Kalau pemohon sepakat datanya cuma ada 1 atau termohon sepakat untuk tidak ada data sama sekali, itu tergantung dari kesepakatan pemohon dan termohon. Yang intinya dalam putusan mediasi itu sepakat mengakhiri sengketa adjudikasi ini. Itu intinya. Dipahami ya? Baik, karena sudah tidak ada kita akan sepakat menjalankan mediasi, maka sidang adjudikasi dengan nomor register 034, 039, kemudian nomor register 041 dan nomor register 044 dengan ini ditunda sampai selesainya proses mediasi.